Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Muhammad Nibros dan ada Muhammad Nur Syafi'i, Iqbal Maulana Fajar dan Iksan Kleviriadi. Di sini kami akan presentasikan hasil analisis mata kuliah manajemen strategi dengan studi kasus The Kaluna Wedding Decoration. Pada presentasi ini kami akan membahas evaluasi strategi bisnis mulai dari analisis lingkungan, perumusan strategi hingga rekomendasi implementasi berbasis teknologi. Selanjutnya untuk alur pembahasannya, pertama membahas profil dan orientasi strategis perusahaan, kemudian analisis lingkungan eksternal dan internal. Setelah itu kami menjelaskan formulasi strategi berbasis teknologi dan terakhir rencana implementasi beserta evaluasi strategi yang kami usulkan. Pada bagian pertama, kami akan memperkenalkan objek penelitian yaitu The Kaluna Wedding Decoration. Di bagian ini akan dibahas profil usaha, struktur organisasi, serta usulan visi dan misi yang dapat menjadi arah pengembangan bisnis ke depannya. Selanjutnya, The Kaluna Wedding Decoration ini merupakan usaha dekorasi pernikahan yang berdiri sejak tahun 2019 dan berlokasi di Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Layanan utamanya meliputi dekorasi pelaminan, backdrop, hingga dekorasi proses adat. Hal yang menarik dari usaha ini adalah kekuatan utamanya yang berada pada reputasi, kreativitas desain, serta hubungan baik dengan pelanggan. Setelah itu untuk struktur organisasi The Kaluna masih sederhana atau flat organization. Pemilik usaha ini menjadi pengambil keputusan utama yang dibantu oleh koordinator operasional, tim desain, tim lapangan, dan administrasi. Proses bisnis ini dimulai dari konsultasi dengan pelanggan, penyusunan konsep, persiapan material, pemasangan dekorasi, hingga pembongkaran setelah acara selesai. Setelah itu, dari hasil analisis kami menemukan bahwa The Kaluna belum memiliki visi dan misi yang tertulis secara formal. Oleh karena itu, kami mengusulkan visi untuk menjadi penyedia dekorasi pernikahan pilihan di Yogyakarta dengan mengutamakan kreativitas dan kualitas. Sedangkan misinya berfokus pada pelayanan yang personal, menjaga kualitas, membangun kerjasama dengan vendor, dan mengembangkan kemampuan tim. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Nur Syafi'i untuk analisis lingkungan eksternal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami masuk ke analisis lingkungan eksternal. Analisis ini bertujuan untuk melihat peluang dan ancaman dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis The Kaluna. Berdasarkan analisis pastel, terdapat beberapa faktor penting. Dari sisi sosial, tren dekorasi terus berubah mengikuti selera pelanggan. Dari sisi teknologi, media sosial menjadi sarana utama promosi. Selain itu, terdapat juga faktor ekonomi, lingkungan, hingga legal yang perlu diperhatikan agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada Porter's Five Forces. Berdasarkan Porter Five Forces, persaingan di industri dekorasi pernikahan cukup tinggi. Banyak pesaing baru yang mulai masuk. Pelanggan juga memiliki daya tawar tinggi karena dapat membandingkan harga melalui sosmed. Oleh karena itu, The Kaluna perlu memiliki keunggulan yang sulit ditiru oleh kompetitor. Peluang dan ancaman. Peluang utama yang dimiliki adalah meningkatnya permintaan dekorasi yang lebih personal serta besarnya potensi promosi melalui sosmed. Sedangkan ancamannya berasal dari persaingan harga dan paket wedding organizer yang semakin lengkap, dan pendapatan yang bergantung pada musim pernikahan. Analisis lingkungan internal. Setelah melihat faktor eksternal, berikutnya kami menganalisis kondisi internal perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki The Kaluna. Analisis VRIO. Berdasarkan analisis VRIO, aset paling bernilai adalah reputasi perusahaan dan jaringan kerjasama dengan vendor. Sebaliknya, kelemahan The Kaluna adalah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi sehingga pencatatan operasional masih dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Iksan Kleviriadi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk analisis rantai nilai atau value chain. Analisis rantai nilai menunjukkan bahwa aktivitas utama perusahaan dimulai dari pengadaan bahan, proses produksi dekorasi, pemasangan di lokasi, pemasaran melalui media sosial, hingga layanan konsultasi kepada pelanggan. Namun, pada aktivitas pendukung yang masih terdapat beberapa proses yang belum terdigitalisasi.
Lanjut untuk kekuatan dan kelemahan. Kekuatan utama Dekaluna adalah reputasi yang telah dibangun sejak tahun 2019, jaringan vendor yang luas, serta kemampuan menyesuaikan konsep sesuai keinginan pelanggan. Sedang kelemahannya adalah belum adanya sistem pencatatan yang terintegrasi dan masih bergantung pada tenaga lepas saat musim ramai. Formulasi strategi berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kami kemudian merumuskan strategi yang sesuai untuk membantu Dekaluna meningkatkan daya saing dan efisien operasional. Di sini kami membuat metrik TWS, diperoleh 4 alternatif strategi. Strategi tersebut meliputi memperluas promosi digital, membangun sistem pencatatan berbasis digital, meningkatkan diferensiasi layanan agar tidak bersaing hanya pada harga, serta membuat SOP yang lebih baik bagi tim lapangan. Selanjutnya ada grand strategi. Strategi utama yang kami pilih adalah fokus differentiation atau diferensiasi terfokus. Artinya Dekaluna lebih baik bersaing melalui kualitas pelayanan, konsep dekorasi yang unik, dan pengalaman pelanggan dibanding bersaing dari sisi harga. Selain itu, perusahaan juga dapat memperluas pasar secara bertahap ke wilayah sekitar Yogyakarta. Ada 3 rekomendasi IT. Pertama, penerapan CRM dan katalog digital untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan. Kedua, sistem inventory menggunakan QR code agar pengelola properti lebih rapi. Ketiga, dashboard analitik sederhana untuk membantu membaca tren penjualan dan perencanaan promosi. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Iqbal Maulana Fajar. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Iksan. Baik, kita masuk ke implementasi dan evaluasi. Pada bagian terakhir, kami membahas bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan serta bagaimana keberhasilannya dapat diukur melalui indikator kinerja atau KPI. Oke, di sini ada target dan parameter keberhasilan atau KPI. Target keberhasilan yang kami usulkan antara lain mempercepat respon kepada pelanggan menjadi kurang dari 3 jam, meningkatkan jumlah pelanggan dari referral, mengurangi kehilangan properti dekorasi, serta membuat pendapatan lebih stabil melalui pengelolaan data yang lebih baik. Di sini ada roadmap implementasi. Implementasi dilakukan secara bertahap selama 6 bulan, dimulai dari analisis kebutuhan sistem, pembangunan katalog digital, pelatihan tim, penerapan QR Code untuk inventory, hingga evaluasi menggunakan dashboard analitik. Lanjut, di sini ada hambatan dan mitigasi. Dalam implementasinya tentu terdapat beberapa hambatan seperti resistensi dari karyawan, keterbatasan modal, dan kendala jaringan internet di lokasi acara. Untuk mengatasinya diperlukan pelatihan bertahap, penggunaan sistem berlangganan agar biaya lebih ringan, serta menyediakan pencatatan manual sebagai cadangan. Baik, di sini ada kesimpulan sebagai penutup. Dapat disimpulkan bahwa Dekaluna memiliki fondasi bisnis yang kuat melalui reputasi dan hubungan baik dengan pelanggan. Namun, perusahaan perlu melakukan transformasi digital agar operasional menjadi lebih efisien dan pengambilan keputusan dapat didasarkan pada data. Dengan strategi diferensiasi dan penerapan teknologi yang kami usulkan, diharapkan Dekaluna mampu meningkatkan daya saing dan berkembang secara berkelanjutan. Lanjut. Pada slide ini, kami menampilkan dokumentasi hasil wawancara yang menjadi sumber utama dalam penyusunan analisis. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Dekaluna Wedding Decoration untuk memperoleh informasi mengenai profil usaha, proses bisnis, kendala operasional, serta strategi yang selama ini diterapkan. Data dari hasil wawancara ini kemudian kami gunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga menyusun rekomendasi strategi yang telah kami jelaskan pada presentasi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.